Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jamaah sekalian azzani Allah wa iyyakum. Pada bulan ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita di hari ini, di hari yang ke-10 fil ashril awal, 10 awal Ramadan. Alhamdulillah kita telah melewatinya. Di antara saat-saat terpenting kita muhasabah, karena sepertiga dari bulan Ramadan kita telah melewatinya. Siapa yang sudah beramal baik, berbuat maksimal, yang telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kekurangannya, falyahmadillah, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata siapa yang masih merasa banyak sekali kekurangan, kelalaian, maka fala yalumanna illa nafsah. Jangan mencari kambing hitam, tetapi dia harus muhasabah, introspeksi diri. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Insyaallah ini ada beberapa hadiah buku. Setiap hari ada hadiah. Masya Allah. Berarti sudah lumayan banyak ini kisah-kisah Nabi yang sudah kita pelajari. Coba tanya tentang kisah-kisah yang sebelumnya. Coba angkat tangan. Minimal ada 3 sifat jelek di kisah Nabi Adam yang paling menonjol. Coba sebutkan. Nah, fadhil. Pembunuhan. Kedua, sebab semua kejelekan, ada 3 di situ. Al-hasad, baik, antum masih? Satu lagi. Nah, kenapa Nabi Adam? Karena apa itu? Apa sebab sifatnya? Nah, Pak Haji Muhammad. Mengikuti hawa nafsu. Nah, fadhal. Barakallahu fiik. Dengan Bapak Syuaib. Masya Allah. Nah, Syuaib. Judul kajian kita pada kali ini adalah
tentang kisah Nabi Syuaib. Ada Pak Syuaib tadi. Barakallahu fikum. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah kaum, di mana kaum ini jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum, pertama dari sisi akidah. Setelah mereka diberikan kemakmuran, setelah mereka diberikan kekayaan, harta yang banyak, kondisi masyarakat yang masya Allah, kondisi pertanian, perkebunan, semuanya penuh dengan ragadan, penuh dengan maksimal sudah kehidupannya. Ingat kita janji seorang iblis mengatakan la ughwiyannahum ajma'in, kami akan menyesatkan manusia semuanya. Di antara kesesatan paling sesat adalah kesyirikan. Iblis membisikkan kepada mereka, di sana ada pohon yang sangat besar, pohon yang sudah lama umurnya. Iblis membisikkan bahwa kemakmuran mereka, kesejahteraan mereka, keberhasilan mereka ini disebabkan oleh pohon ini. Siapa yang mengetahui nama pohonnya? Nah, pohon khuldi. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Masih kurang tepat nama pohon di zaman Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini, kita sudah masuk ke pembahasan kita hari ini. Tidak jadi. Barakallahu fiikum. Nah, disebutkan di Al-Quran, mereka kaum ini dinamakan Ashabul Aikah. Artinya adalah mereka orang-orang yang menyembah Al-Aikah. Itulah nama pohonnya. Nama pohonnya apa? Al-Aikah. Nah, pohon ini kemudian dibisikkan oleh syaitan bahwa ternyata pohon ini pohon keramat. Pohon inilah yang menyebabkan mereka selalu diselamatkan oleh banyak bara bahaya. Pertanian mereka berhasil. Dan kalau kita melihat, ternyata sampai hari ini sikap seperti itu selalu ada. Dan bahkan para ulama mengatakan tidak ada satupun kesyirikan, kemaksiatan, kecuali sebenarnya mereka punya salaf pada zaman dahulu. Sebab-sebabnya, di antara sebab banyak kesyirikan itu adalah mengagungkan benda. Ini karena ada pohon besar, antum lihat kan, ngeri lumayan lihat, paling besar. Terus bapak kita ceritakan ini sudah dari dulu, papuk kita, balok kita, dan seterusnya. Oh, ini berarti ada rohnya, dan seterusnya. Lama-lama meyakini roh, kemudian kita hadapkan sesajen, kemudian meyakini bahwa semua keberhasilan dari pohon itu. Kaum ini juga bukan hanya bobrok di dalam masalah akidah. Kemudian setelah itu mereka saling menzalimi. Takaran mereka saling lebihkan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di antara sebabnya adalah riba. Di antara sebabnya adalah mereka saling menzalimi. Yang kaya tidak mau membantu yang miskin. Mereka mengumpulkan harta. Bahkan penipuan itu disebut sebagai seni berdagang. Ini adalah teknik atau taktik cara kita berdagang. Begitulah mereka memaniskan yang namanya penipuan. Kemudian mereka juga dikenal sebagai pencetus pertama dari begal. Begal pertama di muka bumi ini adalah kaum Syuaib. Mereka duduk di jalan-jalan, mereka menyetop, mereka merampok, tetapi masih tidak sesadis sekarang. Sekarang padahal kita sudah serahkan harta, mau tidak mau harus dibunuh. Tapi saat itu mereka masih mengatakan al-usyur. Di dalam Al-Quran disebutkan ta'syirun. Al-usyur, mereka minta 1/10 saja, tidak merampok semuanya. Mana 1/10 harta kalian? Masih minta sebagian. Ya preman-preman, uang rokok lah katanya. Mana uang rokoknya?
kalau zaman sekarang. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an setidaknya kisah Nabi Syuaib disebutkan di dalam 4 surat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 85 sampai 93, kemudian surat Hud ayat 84 sampai 95, Al-Hijr ayat 78, Asy-Syu'ara ini lumayan panjang di ayat 179 dan 191. Ayat-ayat yang panjang menyebutkan tentang kisah Syuaib ini secara ringkas berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, kondisi kaum Madian. Nabi Syuaib, tempat beliau disebut sebagai kota Madian. Karena di kisah Nabi Musa juga nanti kita akan mendengar Nabi Musa itu hijrah atau kabur kemana? Ke Madian. Setelah membunuh, setelah sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bersembunyi di Mesir saat itu, beliau kabur ke Madian. Makanya sebagian mengatakan Nabi Syuaib ini adalah mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Namun tidak ada riwayat yang kuat menguatkan hal ini. Jadi kita tidak bisa meyakini bahwa Nabi Syuaib ini adalah mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, mertua Nabi Musa alaihissalam orang saleh dari Madian yang mempunyai dua anak, 2 putri saat itu. Jemaah sekalian, kemudian yang kedua berbicara setelah menceritakan tentang kondisi kaum Nabi Syuaib di dalam Al-Quran. Di ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana hiwar beliau berdakwah kepada kaumnya, bagaimana lembutnya beliau, dan bukan hanya dengan 1 cara saja. Minimal dia ada 5 cara yang dipakai untuk berdakwah setiap harinya. Kemudian terakhir, setelah semuanya beliau usahakan ternyata masih saja menentang dakwah ini, akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Nabi Syuaib ini di antara gelar yang paling terkenal adalah beliau sebagai khatibul anbiya, ahli ceramahnya para nabi. Beliau Nabi Syuaib, kalau Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya, kemudian Nabi Musa terkenal dengan kekuatannya, Nabi Syuaib terkenal dengan kekuatan bahasanya. Ternyata dengan segitu manis bahasanya tidak pula membuat kaumnya banyak yang beriman. Ringkasnya jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, terkadang kita mempunyai dai yang Masya Allah, dia ilmunya Masya Allah, retorikanya juga Masya Allah, namun karena yang namanya kebenaran sunnah ini, mengikuti akidah, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, itu sesuatu yang sangat berat, tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetap saja masih banyak yang menentang, apalagi yang terkadang kurang ilmunya atau kurang tutur bahasanya. Tetapi sekali lagi ini adalah mauhibatun minallah, mauhibatun minallahi azza wa jalla, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, setidaknya ada 3 hal yang paling menonjol di kaum Nabi Syuaib ini. Yang pertama adalah kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyembah pohon tersebut. Kemudian yaqta'una sabil, mereka yaqta'una sabil, memotong jalan alias membegal. Nah, kemudian yang ketiga, yabkhasuna al-mikyala wal mizan, mereka mengurangi timbangan ketika mereka membeli, mereka melebihkan, ketika mereka menjual mereka mengurangi timbangan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Disebutkan di sini Nabi Syuaib cara pertamanya adalah ala tattaqun, hiwar.
Tidakkah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian beriman kepada pohon ini? Bukankah Allah yang telah menciptakan pohon ini? Pohon ini apa sih? Hanya sekedar ciptaan. Kalian bicara, pohon ini tidak bicara. Kalian bisa melihat, pohon ini tidak bisa melihat. Hanya saja pohon ini sudah ada sebelum kalian ada. Lalu kalian menganggap pohon ini adalah penyebab keberkahan di antara kalian. Di antaranya juga Nabi Musa, Nabi Shu'aib alaihissalam kemudian mengatakan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan. Wahai kaumku, saya telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya telah mendapatkan bayyinah dan saya telah mendapatkan rizki yang cukup. Artinya apa? Ini menunjukkan saya betul-betul dakwah kepada kalian ini berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ngarang-ngarang. Yang kedua, saya juga bukan mencari penghasilan. Warzaqani minhu rizqan hasanah. Allah telah memberikan saya rizki. Jangan kalian suudzon sama saya. Saya bukan cari pengikut, saya bukan cari harta, saya bukan cari yang lainnya dari dunia. Betul-betul saya ingin kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan pohon itu. Tinggalkan jenis-jenis kejelekan yang Allah larang. Tinggalkan kezaliman kepada manusia. Di sini kita tahu bahwa faedah yang sangat besar untuk kita adalah apa? Da'watu jami'il anbiya wahidah. Da'watu jami'il anbiya wahidatun. Dakwah para nabi itu satu. Apa isinya? Dakwah tauhid. Disebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah nabi yang lainnya. Wa ila 'adin akhahum Huda, kepada kaum 'Ad dikirim Nabi Hud. Qala u'budullah. Mereka Nabi Hud menyarankan berdakwah kepada u'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Shu'aib di sini yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling tinggi takwa itu apa? Adalah tauhid. Kemudian beliau juga bukan hanya bicara. Teknik dakwah beliau yang kedua yang dilakukan adalah al-qudwah hasanah. Beliau mencontohkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Wahai kaumku, saya tidak ingin menyelisihi kalian, tidak ingin menyelisihi kalian dari apa yang saya larang. Artinya kalau saya sudah melarang, saya akan tetap menjauhinya. Beliau mengatakan seperti ini setelah para kaumnya menawarkan. Wahai Shu'aib, sudah kita ente berdakwah saja, tapi kita lakukan begini-begini. Tetap mereka tidak mau. Tetap Nabi Shu'aib tidak mau dan mengatakan dah, dakwah saja, dakwah saya isinya harus dengan pembuktian, harus dengan contoh. Saya buktikan bahwa saya juga melaksanakan apa yang saya katakan dan saya menjauhi apa yang saya larang. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan, wa hakadha yajibu 'ala da'i ila Allah Subhanahu wa ta'ala an yakuna qudwatan. Begitulah para dai seharusnya berusaha untuk menjadi qudwah. Tentunya jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, yang pertama di sini poin yang penting adalah benar-benar kita meyakini itu adalah sebuah kebaikan. Jangan sampai kita mencela seseorang gara-gara dia tidak melakukan sesuatu padahal itu tidak
disyariatkan. Kadang-kadang kita sering merasa, oh ini sudah biasa di sini. Sudah biasa di sini, langsung dianggap itu adalah sebuah syariat, belum tentu. Terkadang kita sudah biasa meninggalkan hal tersebut, tetapi ternyata di syariat itu bukanlah haram. Ketika hal itu bukan haram, kita tinggalkan, silahkan. Mungkin itu min khawarimil muru'ah, penyebab muru'ah terjatuh. Tetapi ketika mencela seseorang gara-gara sebuah muru'ah, ini menunjukkan ketidakfakihannya. Tidak boleh mencela karena sebuah yang standarnya bukan dari haram. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kita harus yakin dulu itu adalah sebuah kebaikan. Kalau itu perintah, benar-benar kita yakin. Kita cari dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita masih ragu, tidak ada dalilnya, maka jangan sampai kita mendakwahkannya, bahkan mencela orang karena tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga, beliau juga tidak lemah. Beliau melaksanakan teknik yang ketiga. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Coba dengan targhib dan tazkir. Wazkuru in kuntum qalilan fakatsarakum. Beliau mengingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kalian ketika kalian sedikit harta, ketika kalian sedikit kelompok, tidak banyak warga kalian, fakatsarakum, kemudian Allah memperbanyak kalian. Allah memperbanyak nikmatnya kepada kalian. Allah mencukupi harta-harta kalian. Ingatlah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman juga, bukan hanya motivasi, pengingatan. Beliau juga memakai ancaman. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin. Jangan sampai wahai kaumku, gara-gara kalian benci sama saya, gara-gara kalian tidak mengikuti saya, an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin. Jadi dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kaum Madian, Nabi Syuaib di sini setelah kaum Nuh, setelah kaum Hud, setelah kaum Saleh, setelah banyak nabi-nabi yang lainnya, au kaum Hudin au kaum Saleh. Ya, beliau menceritakan, beliau menyebutkan ini karena masih segar ceritanya saat itu. Jangan sampai tertimpa kepada kalian seperti yang tertimpa kepada Nabi Nuh, seperti yang tertimpa kepada kaum Hud, seperti yang tertimpa pada kaum Saleh. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Dan kaum Nabi Lut masih segar ceritanya, masih kemarin-kemarin. Jangan sampai tertimpa sama kalian. Yang namanya manusia, terkadang-kadang dari sifat lupanya itu, jamaah sekalian, ada positif, ada negatifnya. Kita cepat lupa positifnya kapan? Kalau kita sudah timpa musibah, hilang uang kita, cepat kita lupa itu positif. Alhamdulillah. Muskilah, masalah besar kalau ini lupa, telang kayak 10.000 tenwe misalnya. Jatuh uang kita di hammam 10.000, sampai seminggu kita datang, kita cari lagi, 2 minggu kita cari lagi. Hilang uang kita 100 itu di pasar, seperti kita kayak kedatangan kiamat atau malakul maut. Bergetar badan kita dan kemudian memerah muka kita. Ini negatif. Tetapi dia menjadi positif kalau kita tidak terlalu memikirkannya, alias pelupa di situ. Ada di antara sifat-sifat manusia yang subhanallah, hilang uangnya, hilang dompetnya, ada positifnya, kok antum tetap tenang? Ya sudah, kalau memang itu rezeki kita berusaha cari, tetapi kalau memang bukan rezeki kita, ya hilang. Itu cara Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Tetapi jangan sampai juga kita menyepelekannya, alias selalu dia
tidak menjaga dompetnya, tidak menjaga HP-nya. Oh, ini dunia ini. Kita positifnya lepas sudah. Antum lepas dompet di hammam, antum lepas HP, antum tinggalkan di motor itu kunci antum tinggalkan di situ. Ini terlalu berlebihan. Kita berdosa malah itu. Kenapa? Karena kita menyia-nyiakan harta. Di antara kewajiban seorang muslim harus menjaga hartanya. Tetapi ketika kita sudah ternyata ada saatnya qadarullah, terkadang kita taruh HP di kantong motor itu ternyata ketinggalan. Balik-balik dia sudah raib dan hilang. Kita berusaha cari menemukan perangkat saya, ahlinya Pak Riki, pakai apa dan seterusnya. Kalau Xiaomi pakai iCloud dan seterusnya, dicari. Kalau tidak ditemukan, qadarullah ma syaa fa'al. Tetapi yang negatif, diantara yang negatifnya adalah ketika kita lupa musibah-musibah yang terjadi itu gara-gara perbuatan kita. Kita di Lombok, siapa yang masih bergetar hatinya dengan gempa 2018? Coba bayangkan, bulan-bulan gempa itu, jangankan minggu-minggu, bulan-bulan itu seolah-olah kita sudah jadi malaikat itu. Pengennya sholat semuanya di tempat-tempat, ngusulin ke Abu Hurairah, kajian Ustaz. Lama-lama sudah jauh dari gempa ini, putus kajian sana, putus kajian sini. Begitulah manusia. Ini diantaranya kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Wa ma qaum Lutin minkum biba'id. Kaum Lut tidak terlalu jauh dari kalian, masih dekat, masih segar. Apa musibah Nabi Lut alaihissalam? Dia juga menjadi pencetus di sini kaum Nabi Lut. Apa? Pencetus homoseksual. Mereka diangkat, tanah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihempaskan ke dalam bumi. Kemudian jemaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, Nabi Syuaib juga menggunakan metode untuk berdakwah kepada ibadatullah, kemudian al-wafa bil huquq, menunaikan hak-hak manusia. Beliau menjelaskan lebih detail lagi, saya tidak ingin, la yuridu ajran ala hadhihi dakwah, tidak menginginkan balasan, tidak menginginkan apapun dari mereka. Bayyana lahum syarafa maqsadihi. Beliau juga menjelaskan betapa mulia yang beliau dakwahkan ini. In uridu illa al-islah mastata'tu. Kata Nabi Syuaib, yang saya inginkan itu adanya kebaikan buat kalian. Tetapi ternyata sering sekali kita sebagai jamaah, kita sebagai yang didakwahkan, kita sering merasa tersinggung, kita sering merasa disalahkan, kita sering merasa kita saja yang disalahkan oleh ustaz kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ketika kita menemukan nasihat, ketika kita menemukan yang sesuai dengan kesalahan kita, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakannya. Jamaah sekalian, apa jawaban kaum Nabi Syuaib? Yang kedua, setelah beliau berdakwah, kita jelaskan kondisi Nabi Syuaib. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah qalu ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya Syuaib, kami tidak ngerti apa yang kalian katakan, apa yang antum katakan, apa yang antum dakwahkan. Apa sih antum bilang apa sih? Ente waras atau enggak? Ayo kita berdoa, ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan ini kezaliman. Tinggalkan di pasar-pasar ini banyak sekali kezaliman. Qala ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Orang mengatakan seperti ini bukan karena tidak ngerti, bukan karena bodoh. Sering sekali untuk menunjukkan ente ini ngomong apa sih? Ente berakal atau tidak? Ngomong yang benar. Artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa Nabi Syuaib ini tidak berkualitas omongan antum. Yang lebih baik omongan antum jangan bahas itu. Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa hadha zawrun wa buhtanun minhum ala nabiyillah Syuaib. Kata Syekh di sini, ini adalah kedustaan yang besar. Padahal mereka ngerti, mereka paham, mereka tahu apa yang didakwahkan Nabi Syuaib, tetapi untuk menutupi itu semuanya mereka mengatakan udah ini omongan tidak berguna. Wa qalu qulubuna fi akinnatin
mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqara. Hati kita sudah tertutup, telinga kita juga sudah tertutup. Wa min bainina wa bainika hijab. Di antara kita ada hijab. Sudah, kita tidak nyambung kayaknya. Kita tidak sefrekuensi. Kita ngomong ke utara, ente ngomong ke selatan terus. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu. Ada dua golongan di sana, ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Kemudian beliau mengatakan fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Setelah banyak dakwah ini dan itu dilakukan, bukan hanya satu metode siang dan malam, fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sudah, bersabarlah kalian sampai Allah menurunkan hukum antara kita. Wa huwa khairul hakimin. Allah sebaik-baik hakim. Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Yang pertama, kaumnya mencemooh, mencela, mengejek, menghina dan mengatakan as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Ini gara-gara ente salat ya, ini salat Syuaib. Apakah gara-gara salat ente ini yang membuat kami harus meninggalkan sesembahan kami, meninggalkan apa yang sudah biasa kami lakukan? Itu adalah seni berdagang. Bagaimana cara meraup keuntungan yang terbesar, itu adalah seni. Siapa yang paling pintar menipu, dialah yang paling banyak mendapatkan keuntungan. Kemudian diantaranya adalah mereka juga mengancam Nabi Syuaib. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syuaib. Orang-orang besar, para pejabat, para tokoh mengatakan, Syuaib la nukhrijannak, kami akan usir kamu wahai Syuaib. Walladzina amanu ma'ak, bukan hanya kamu, orang-orang yang mengikuti kamu juga kami akan usir. Min qaryatina, dari kampung kami. Ini jemaah sekalian, dari dulu ternyata usir mereka. Ini adalah senjata di antara senjata yang dilakukan orang-orang durhaka. Oh, itu enggak sesuai ibadahnya, keluarkan mereka dari kampung kita. La ilaha illallah. Kalau mereka sama Hindu dan Kristen, kita saling bersaudara dan seterusnya, toleransi. Ini sesama Muslim, yang satu zikir, yang satu tidak melaksanakan ritual-ritual itu, lalu mengatakan usir mereka dari kampung kita. Subhanallah. Ini menunjukkan jamaah sekalian, itu yang kita katakan tadi. Jangan sampai kita seperti mereka. Kita mencela sesuatu padahal kita tidak yakin itu adalah patut untuk dicela. Kalau kita tanya mereka, apa hukum tahlilan? Apa hukum kunut? Apa hukum merayakan nuzul Quran, Isra Mi'raj? Tidak ada satupun mereka mengatakan wajib. Apa hukum meninggalkan mereka? Lah, kalau ditinggalkan, di sini sudah peninggalan nenek moyang yang tidak mau, maka jangan tinggal di sini. Kabur aja dulu. Sudah tinggalkan, bakar rumah mereka, dan banyak terjadi di subhanallah, di Mataram kita merasa aman, kita merasa banyak teman kita. Coba bekedek sekali kita ke kampung-kampung sana. Atau di sini kita banyak yang dari Laut, dari Pujut, dari Kuta, dari Selewung Belana, dari kampung-kampung di Lombok Tengah sana. Banyak teman kita di sini pulang-pulang. Mana teman kita ini? Gharib, masih sendirian. Ke Sakra, masih banyak kampung-kampung yang terasa sekali kita gharib di situ. Nah, jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Di antaranya adalah mereka mengatakan Nabi Syuaib ini memakai sihir. Innama anta minal musahharin. Ente ini terkena sihir kayaknya ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian, dari zaman dulu kena sihir itu atau bergaul dengan syaitan itu dianggap jelek. Tapi sekarang kalau bisa bergaul dengan syaitan, wah ini
patut jadi, angkat aku jadi muridmu hai guru, kata kita. Oh dia bisa ini bisa itu, kita tahu oh ini gara-gara berteman dengan syaitan. Oh berarti subhanallah, itulah al-maqayis tanqalibu. Artinya cara menilai seseorang itu sudah banyak terbalik. Padahal dari dulu, dari zaman dulu sudah yang namanya main sihir, yang namanya terkena sihir. Ini alasan mereka, alasan terkuat mereka mengatakan tidak mau ikut Nabi Syuaib itu adalah ente minal musahhirin, kena sihir ente, kerasukan ente ini. Nah, kemudian al-kadzib, mereka juga menduduskan Nabi Syuaib, wa inna dhunnuka laminal mukadzibin. Mereka setelah mencela Nabi Syuaib, bahkan mengancam, mengatakan Nabi Syuaib itu adalah tukang sihir, dikatakan juga didustakan. Wa inna dhunnuka laminal kadzibin, dituduh sebagai seorang pendusta. Fa askit alaina kisafan, sudah capek kami dengar ente Musa, ditantang, sudah omong kosong itu semuanya Nabi Syuaib, kata mereka. Fa askit alaina kisafan minas sama, turunkan kepada kami azab dari langit, in kunta minas shadiqin, kalau ente memang benar-benar benar betul ya. Kalau benar betul ya kayaknya. Nah, kalau ente benar, kalau muka sahih, maka turunkan azab itu dari langit. Ternyata ini adalah di antara puncak-puncak tantangan mereka. Wah, udah capek sekali dengar Nabi Syuaib. Sudah, ente kalau benar, sudah, mana buktinya? Turunkan langsung azab kepada kami, kata mereka. Nah, kemudian jemaah sekalian, azza Allah wa iyyakum, Nabi Syuaib setelah merasa semuanya telah dilangsungkan dengan maksimal, Nabi Syuaib berdoa, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, Engkaulah yang paling maha tahu ya Allah. Saya sudah melakukan segalanya, Engkau yang tahu usaha saya ya Allah. Engkau yang tahu bagaimana penolakan, bagaimana mereka menuduh saya, bagaimana cara-cara mereka mau mengusir saya ya Allah. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana. Ya Allah, bukakanlah, buktikanlah antara kami ini dan antara kaum kami ya Allah bil haqq wa anta khairul fatihin. Di dalam ayat ini Allah berfirman, fakadzabuhu fa akhadhahum yawmal dhillah fa akhadhahum 'adzabu yawmil dhillah innahu kana 'adzaba yawmin 'adzim. Fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Syuaib. Akibatnya fa akhadhahum 'adzabu yawmil dhillah innahu kana 'adzaba yawmin 'adzim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walamma jaa amruna, ketika datang azab kami, najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu, kami selamatkan Nabi Syuaib, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman birahmatin minna, dengan rahmat kami, wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah, dan mereka orang-orang yang zalim, mereka dinamakan orang-orang zalim karena kezaliman terbesar adalah kesyirikan. As-sayhah, apa azabnya? Adalah suara yang sangat besar, teriakan yang sangat besar, tidak terbanding besarnya. Mungkin di Lombok tidak pernah kita rasakan ya. Mungkin yang dekat-dekat tempatnya dengan tempat konser ini tahu gimana sakit telinganya itu dengan suara-suara yang seperti itu. Sampai di tempat-tempat Jawa itu ada apa namanya itu yang sedang banyak itu, sampai menggetarkan rumah, suara musik yang di bawah itu apa namanya, sampai menghancurkan jendela ya. Itu baru sekedar yang dibuat manusia. Besar salonnya, speakernya itu sebesar truk saja. Bagaimana dengan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan suara yang betul-betul sampai terdengar sedikit saja langsung pecah telinga.
Fa'akhadhathum as-sayhah fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu mereka jadilah mayat-mayat yang terkapar di rumah-rumah mereka. Ada 3 hal yang menjadi azab mereka. Yang pertama rajfah, yaitu bergetarnya hati dan badan mereka. As-sayhah, teriakan, suara yang sangat keras. Azab yaumil dhullah, azab ketika yaumil dhullah. Ini dhullah adalah naungan. Jamaah sekalian, kondisi mereka saat itu ketika sudah puncak-puncak menolak dakwah Nabi Musa, di antaranya Allah menghukum mereka dengan kekeringan. Hari pertama keringnya saja jamaah sekalian, mereka keluar dari rumah itu terasa sekali menyengatnya. Kalau Sumbawa mengatakan 2 mataharinya, ini kayaknya 10. Dia keluar dari rumah itu betul-betul sangat. Tiba-tiba kambing-kambing mereka langsung tidak mengeluarkan susu. Hari itu juga hari pertama, pohon-pohon semuanya layu. Orang-orang pemimpin mereka menekan, tenang, ini hanya sehari 2 hari. Ternyata sampai berhari-hari, sampai saking mencekamnya, datang suatu hari, kelihatan dari jauh itu, kelihatan awan yang sangat hitam. Terhibur mereka. Nah, ini sudah datang hujan, datang sekarang air, kita akan kembali subur. Apa isinya? Ternyata jemaah sekalian, isinya adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendung belum tentu hujan. Mereka menganggap mendung yang dilihat itu adalah hujan. Ternyata setelah semakin dekat itu adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut di sini sebagai fa'akhadhahum adzabu yaumudz dhullah. Dhullah ini artinya adalah naungan yang kelihatan banyak awan. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, intaha, selesai orang-orang yang berdusta kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka dengan segala kedustaan mereka tentang Nabi Syuaib, lalu mendustakan Nabi Syuaib, menuduh mereka yang macam mau mengusir Nabi Syuaib alaihi salam. Paling tidak jemaah sekalian, kita menutup pengajian kita pada kali ini di antara pelajaran-pelajaran yang terbaik yang bisa kita ambil di kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama, an-nasr wal iman akibatuhu an-nasr wan najah kama fa'ala Allah bi Syuaib wa man amana ma'ahu. Bagaimanapun jamaah sekalian, dengan kesabaran dan keimanan, dengan sabar dan yakin, tanalul imamata fid din, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Kaidah para ulama, dengan kesabaran dan keyakinan. Yakin adalah keimanan, betul-betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sabar itu tidak bisa membalas, bukan hanya karena itu, tetapi kita yakin yang kita pegang ini, yang sunnah ini adalah jalan terbaik. Kita tidak goyang, kita tidak mengikuti kemauan masyarakat, benar-benar karena keimanan kita, karena yakin ini adalah siratal mustaqim. Di antara faedah yang sangat indah, kenapa memakai sirat, ihdinas siratal mustaqim, kenapa tidak memakai thariq? Karena kenapa tidak mengatakan syari', padahal sama artinya jalan. Karena thariq ada jamaknya, karena syari' ada jamaknya, syawari', thariq, turuqun. Sedangkan sirat itu tidak ada jamaknya. Artinya apa? Jalan menuju Allah itu adalah satu. Jalan kita, cara beragama, metode beragama hanya satu. Walaupun banyak amalan yang menyebabkan kita masuk surga, tetapi itu semuanya manhajnya hanya satu. Metode cara kita beragama itu hanya satu. Harus kita yakin dengan kesabaran dan keimanan, kita akan mendapatkan kemenangan. Jangan terlalu terburu-buru. Seringnya kita ketika berdakwah atau baru kita pulang, langsung kita dicela, langsung kita dicemooh, langsung kita
oh, ini calon-calon penghuni neraka, kita bilang kepada subhanallah. Padahal antum belum pernah dibakar rumah antum, langsung antum benci semua kepada keluarga antum, kepada tetangga antum. Nauzubillah min zalik. Kayaknya jamaah sekalian, separah-parahnya mereka tidak ada yang seperti Fir'aun, tidak ada yang seperti kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi harapan kita harus besar juga kepada masyarakat kita. Mungkin kita bukan dari orang yang berdakwah dengan cara pengajian dan seterusnya, tetapi cara kita, akhlak kita pulang ke kampung, ke keluarga, ke tetangga, itu adalah termasuk dakwah. Kemudian yang namanya kezaliman itu wa in talat fahiya qasiratun. Yang namanya kezaliman walaupun dia panjang, sebenarnya hakikatnya dia adalah sebentar. Jadi ketika kita ketimpa kezaliman, yakinlah bahwa itu hanyalah sementara saja. Wa akhirat, apalagi kita mengingat akhirat, maka itu adalah kehidupan yang abadi. Yang namanya kekufuran itu wahid. Kita mengambil faedah secara akidah, yang namanya kekufuran itu satu. Kemudian yang namanya maksiyah allati taqa' minal insan, yang dibuat oleh manusia, semuanya itu adalah uqubah indallahi azza wa jalla. Pasti ada lahu uqubah indallahi azza wa jalla. Pasti ada menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian azza-Allah wa iyyakum. Kemudian di antara faedah yang sangat besar kita ambil dari kisah Nabi Shu'aib ini adalah kita meyakini bahwa ada dalil yang disebutkan ini para ulama, yang disebut sebagai syara'u man qablana, syariat orang-orang terdahulu. Selama syariat itu tidak bertentangan dengan syariat kita, maka kita melaksanakannya. Apalagi dianjurkan seperti meninggalkan syirik. Ini syariat zaman dulu betul-betul dari dulu sudah dilarang, sampai sekarang juga dilarang. Kemudian begal, qat'ut thariq, kemudian at-tatfif, wailul lil mutaffifin. Ini diantaranya yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib alaihissalam. Terakhir kita bagi-bagi hadiah ya. Kita bertanya. Jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Nabi Shu'aib ini, yang pertama yang ada Anda sebutkan saja. Yang pertama, mungkin yang besar ini nanti yang tidak Anda sebutkan ya. Mungkin ada yang punya pengetahuan yang lain tentang Nabi Shu'aib nanti. Tadi kita sebutkan Nabi Shu'aib alaihissalam itu tinggal di kota Madian. Coba sebutkan dua saja jenis pengkhianatan kaum Madian. Nah, tafadhal. Angkat tangan. Ya Allah, banyak yang angkat tangan. Tafadhal, Abu Yasir. Penyembahan terhadap pohon itu. Nah, apa nama pohon itu tadi? Ashabul Aikah. Aikah nama pohonnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perampokan, pembegalan. Nah, antum pilih yang mana? Tafadhal. Menapaki jalan hidayah ibu madrasah dan ayah kepala sekolah. Nah ini, masya Allah, barakallahu fiik, kepala sekolah kita di rumah ya. Baik, coba yang Wadimor ini, sebutkan 4 nama Nabi yang dari Arab. Kebanyakan Nabi itu Bani Israel, tapi 4 itu. Nah, tafadhal. Nabi Shu'aib, mumtaz. Ini yang kita tidak sebutkan tadi memang tentang. Nah, satu Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, 2 lagi. Nabi yang intinya dulu. Nabi Hud. Nah, barakallahu fiik. Baik, benar, Saleh, tafadhal. Hud, Saleh, kemudian Shu'aib, wa nabiyyuka ya Abu Dzar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya antum sudah sebutkan Nabi Shu'aib tadi. Baik, terakhir
sebutkan 2 saja metode dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, baik, khadal, angkat tangan, perbaiki kacamata kan. Nah, khadal, Mas Riki. Berlemah lembut. Kemudian yang kedua, ancaman dan apa lawan ancaman? Menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Syekh Riki, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ini jemaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk kita sampai meninggal dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesyirikan. Karena sekali lagi yang namanya kesyirikan, menyembah pohon, mengagungkan, itu semuanya awal-awal kita mulai mengagungkan keris, mulai mengagungkan benda-benda, mulai sangat mentakzim, mengagungkan yang di sekitar kita karena dia tua, karena dia umurnya, karena dan seterusnya. Ini awal-awal terjadinya kesyirikan. Begitu juga tentang masalah kezaliman ini juga, kita tidak bisa menjamin diri kita yang namanya saling menzalimi. Kalau kita menjual, kita berusaha semaksimal sebanyak mungkin kita beruntung, kita mengambil untung. Namun kita kalau membeli sedikit mungkin, kita berusaha, bahkan pedagangnya, kita ingin pedagangnya itu jual rugi kepada kita. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.